terpanjang itu ada di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Kia X Soal Palu alias Kia Palu. Dan sekarang udah masuk di episode keberapa nih ya? Oh, 4. Maaf kayaknya lupa. Oke, di episode 4 kali ini itu senang banget. Sebenarnya udah lama banget pengen janjian, udah dari hampir 3 bulanan, tapi nggak pernah ada timingnya yang tepat. Dan alhamdulillah sekarang ketemu. Langsung aja ada YouTuber Palu, ada Asmir. Asli Palu. Wih, langsung kayak gitu ya. Soalnya sudah lebih ke nama itu sekarang. Nama itu, nama aslinya apa sih? Azmir Arif. Asmir Arif. Dan memang sekarang gara-gara Aspal Channel, Asli Palu, jadi langsung ke bawah gitu ya? Iya. Jadi orang tanya, Asmir tuh aspal. Mau bikin kayak nama yang melekat gitu, kayak Amri Palu. Oh, kayak gitu. Kayak begitu lah. Sama gitu. Berarti kita dua ya. Saya Kia Palu juga. Kita punya family sama dong. Ada Asmir Palu sama Kia Palu. Oke, apa kabar Asmir? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Dan memang saya ini pengen banyak belajar dari Asmir loh. Asya. Wih, karena saya ingin berguru. Yang jangan belajar Pak Doti. Sih, masa sih wajah kayak gini? Apakah ada saya tampak untuk belajar Doti? Enggak kan? Atau mungkin saya yang jangan. Oke ya, Asmir, saya pengen langsung tanya. Awal mula pengen buat aspal atau asli Palu itu dari kapan itu? Dan tiba-tiba ide dari mana mau buat itu? Saya terpikir itu 2019 waktu itu. Belum lama ya? Belum. Ya Allah, sukses banget kamu naiknya. Ini saya Allah. Jadi 2019 itu kan saya waktu itu di Kalimantan, Kia. Jadi bukan di Palu. Sebelum 2018. Tapi buat YouTube-nya 2019. Niatnya dari 2018. Nah, 2018 waktu itu saya di Kalimantan. Nah, yang bikin saya terpikir itu awalnya dari ini. Orang pernah tanya saya kan, "Bang, dari mana?" Saya jawab, dari Sulawesi Tengah, Palu. Jadi dia bingung, Palu. Waktu itu kan belum bencana ini. Jadi kota Palu kan naiknya pas-pas bencana juga gitu kan. Jadi sebelum bencana mereka tidak tahu. Dan yang kedua, mereka tanyai saya, "Berarti Bugis?" Saya bilang bukan, saya Kaili. Nah, akhirnya di 2019 kepikiran kan karena suka nonton YouTube juga waktu itu. Saya suka nonton YouTube-nya Deddy Kobuser, terus Anji Drive, sama Baim itu yang jadi gembel orang gila gitu ya. Saya pikir kamu nonton Atta bukan ya? Bukan, tidak terlalu. Akhirnya terpikir, saya belum tahu, saya ini belum tahu dunia kalau mau dibilang dunia entertain mungkin di Palu kan, belum tahu. Akhirnya saya buat YouTube, saya pikir saya YouTuber pertama di Palu. Oh gitu ya, jadi saya pikir saya yang pertama, bener. Karena tidak tahu gitu. Karena tidak kenal juga kan? Tidak kenal sama sekali. Dengar ada ya YouTuber Palu. Belum. Akhirnya sudah buat kan sama teman berdua. Waktu itu kita buat. Nah, karena kita berdua waktu itu kita bingung mau pakai nama apa. Karena tidak mungkin pakai nama saya, tidak mungkin pakai nama dia. Karena kita bersama. Iya. Cuman sekarang dia lagi sibuk gitu. Urus bisnis dia gitu. Ada bisnisnya. Tapi dia tetap dampingi kadang kalau saya bantu gitu. Nah, nama Aspal itu pertama bukan Aspal. Dia mau kasih nama Furikiji. Saya bilang, tidak mau saya yang muncul di kamera, masa saya yang Furikiji, berarti saya yang Furikiji, hitam pekat kan gitu. Saya bilang, tidak mau pakai nama lain Jo. Saya bilang sudah Aspal tuh. Oh iya. Sama Jo, itu kan Aspal hitam kan? Bukan, saya bilang Aspal kan. Dia curiga sama saya. Oh, Asmir Palu. Oh gitu. Tidak mau dia. Saya bilang oke, kita cari jalan tengahnya. Nah, kita pikir-pikir kita kan orang Palu asli kan, orang Kaili juga. Kita pakai asli Palu saja. Asli Palu. Cuman waktu itu kita search di di YouTube, kalau tulis Aspal ASPAL itu yang muncul itu jalan semua, jalan raya. Akhirnya kita pikir apa ya supaya beda kan? Kita pakailah kata Z. Asli
Padahal ujung-ujungnya namamu juga kan. Tuh, dulu kan waktu itu saya buat itu pas top-topnya ini Umi Luki tuh. Iya Zayang gitu. Zayang. Jadi pakai Zayang. Akhirnya kita pakai Z, kita plesetkan juga itu jadi Z. Itu inspirasi gara-gara Umi Luki Tembang ya, luar biasa Umi yang menginspirasi. Oke, dari situ berarti berdua awalnya. Ya, berdua. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari Kalimantan memang kerja di sana? Iya, dulu saya kerja di Kalimantan di perusahaan dulu. Oke, dan kenapa mau balik Palu? Balik Palu itu pas bencana gitu. Oh, berarti belum lama buat channel? Belum. Jadi begini, saya balik Palu kan, bencana balik. Nah, kemudian kan cuma cuti waktu itu, cuti 2 minggu dari perusahaan. Oke, setelah 2 minggu balik lagi ke Kalimantan lagi. Oke. Akhirnya di sana juga kurang kurang nyaman gitu. Ya namanya sudah di Palu. Lebih enak. Masalahnya saya sudah pulang. Malah sudah pulang kan? Sudah pulang. Cuma 2 minggu. Tak gantung. Nah, itu kalau bahasa Palu tak gantung. Aduh, teman-teman. Akhirnya saya putuskan sudahlah. Kasih sampai habis lebaran. Terima THR dulu. Oh iya. Terima THR. Karena gantung aku. Kalau mau pulang sekarang nanti THR kita dapat. Rugi. Sudah tunggu THR. Akhirnya lebaran pulang ke Palu, sudah tidak kembali ke sana. Sama kayak Andri berarti ceritamu ya. Andri kan juga pas bencana. Dia bencana malah pindah ke Surabaya. Iya kan, waktu itu kan terus dia balik lagi. Tapi karena mungkin cuma berapa lama akhirnya pindah ke sini. Memang yang namanya Palu ya. Itu mengangenkan. Merindukan. Sama kayak saya ya. Aduh, saya juga mau siap-siap lah ya. Cari duo sole kalau kita bilang. Kayaknya memang susah ya kalau orang Palu itu sudah pas pulang makan sayur kelor, makan duo Palu Muara, udah dada sudah tidak bisa tidak bisa pulang. Tidak bisa. Orang luar pun tidak bisa pulang dari sini, apalagi kita asli sini. Kau dari Jakarta, Balogat kan, lu dari mana? Pas makan kelor, langsung kembali. Saya dari Kalimantan pakai aku Oh iya, aku bener-bener. Aku kamu semua ya dari Kalimantan. Waktu konten-konten pertama itu saya sering dikritik. Oh gitu. Katanya asli Palu tapi logat karena masih terbawa logat dari sana gitu. Tapi mereka wajar lah, orang belum tahu kan. Bener. Akhirnya bahasa aku itu campur-campur, ada pakai aku, ada bahasa baku. Nah, itu. Berapa lama di Kalimantan? Hampir 2 tahun waktu Hampir 2 tahun. Hampir. Kalimantan bagian Timur. Itu apa sih kalau Kalimantan bagian? Bagian Balikpapan. Balikpapan. Itu kota paling cantik sekarang katanya. Kota paling bersih kan. Pernah dapat itu kan penghargaan se-Indonesia, dan anak-anak Balikpapan pun pernah ke Palu untuk mengkampanyekan kebersihan gitu kan. Green. Berarti keren banget di Kalimantan. Keren juga pendapatan di sana kan? Keren juga pengeluaran di sana. Iya, pengeluarannya juga sebanding ya. Waduh, kalau di Palu mungkin pendapatan biasa tapi pengeluaran lumayan hemat ya. Apalagi kalau ada yang masakin di rumah, keluarga lebih hemat berarti ya. Ya begitu. Jadi sekarang kegiatannya apa nih? Kalau sekarang kegiatannya ya nge-YouTube saja. Nge-YouTube sama adalah sedikit yang kita kerjakan. Kadang buat video, kadang juga ikut bisnis gitu dan dan ini saya pengen tahu rahasianya dari 2018 itu belum terlalu lama dan sekarang udah mencapai di sini. Itu gimana caranya? Saya aja tuh ya Allah susah banget. Saya buat YouTube itu tanggal 10 Juli 2019. Itu mulai aktif itu ya? resmi dengan nama Aspa Channel dan konten pertama gitu. Dan itu sekarang sampai dong. Sudah sampai 1 tahun lebihan ya? 1 tahun lebih. Sudah monetisasi juga. Adalah sedikit sudah. Dari YouTube. Gimana video apa pertama kali yang kayak langsung booming? Waktu itu pertama saya memang strateginya kita buat video launching gitu. Waktu itu saya buat, teman-teman, saya Asmir Arif. Kali ini membuat channel YouTube gini-gini, perkenalan. Saya hamur di grup-grup Info Kota Palu dan lain-lain. Gitu. Jadi memang pakai strategi gitu. Bukan asal jalan gitu. Udah belajar. Ya. Dan pertama kali viewersnya itu berapa? Waktu perkenalan itu pertama Mas 500-an kayak. Itu udah lumayan loh. Sudah lumayan. Udah lumayan untuk pemula. Untuk pemula. Saya senang makanya, responnya ini bagus ini. Sudah. Akhirnya pas mulai sampai sekarang dan sampai sekarang berapa tuh subscriber? 6.500 masih. Masih 6.500. Tapi udah alhamdulillah banget ya ampun. Masalahnya pemain YouTube ini penonton itu jarang subscribe, makanya subscribe. Jangan cuma nonton, subscribe dong. Orang Palu
Tolong dukung kita anak-anak muda konten kreator Palu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Gila, memang benar-benar. Betul. Dan apa ya, yang Ki harapkan Asmir ini membuat teman-teman yang mungkin juga punya niat yang sama gitu. Jadi termotivasi gitu. Karena memang nggak mudah loh main di YouTube. Tidak, Gung. Apa tipsnya Asmir sampai hingga bertahan sampai sekarang? Oke, tipsnya yang pertama, buat YouTube itu sesuai hobi. Jangan ikut-ikutan gitu. Misalnya lagi rame orang buat prank, ikut juga prank. Bener. Buat apa ikut? Jangan. Main sesuai apa yang hobimu. Jadi itu tidak akan kehabisan akal gitu. Misalnya hobinya tentang otomotif, ya main di otomotif gitu. Bener-bener. Hobinya mungkin main basket, mungkin punya kelebihan, jadi bisa. Karena semua YouTube itu astaga. Semua konten video itu ada penontonnya, ada peminatnya. Bahkan yang cuma diam 1 jam mungkin ada yang nonton, gitu kan? itu malah banyak yang nonton. Makanya kan sedangkan cuma diam aja tuh jutaan yang nonton. Kita yang jungkir balik buat video edit sana sini. Ya Allah. Itulah YouTube. Oke, memang berarti satu sesuai passion kita. Ya, yang sesuai kita, passion. Yang betul. Sesuai yang kita tahu juga yang bakat kita atau pengetahuan kita gitu. Jadi kita nggak akan kehabisan akal. Ya, tidak akan kehabisan. Terus kalau lagi down misalnya nih, pasti ada down dong Asmir. Gak mungkin. Apa tipsnya kamu pas lagi down yang menguatkan kamu? Oke, saya harus kembali lagi, harus konsisten. Yes, ini saya suka. Pertanyaan bagus sekali. Yang buat saya down itu banyak. Dan yang buat saya semangat itu cuma satu. Apa tuh? Hinaan dan ejekan. Itu buat saya semangat. Karena saya bakal buktikan ke orang-orang yang kemarin menganggap saya tidak akan mampu, tidak akan jadi. Jadi semua itu prosesnya ada Kia. Bener. Jadi semakin dicambuk semakin semangat. Semakin kau caci semakin saya lihat begitu ya. Berarti itu salah satu tipsnya ya. Semakin Anda dicaci, tapi gini loh, kalau dia mencaci kamu, berarti dia memperhatikan dong. Ya, memperhatikan. Dia menonton dong. Berarti dia ada waktu untuk memperhatikan kamu. Berarti tunjukkan lagi supaya dia tuh bisa paham sebenarnya yang kamu pikir tuh nggak seperti itu, gitu ya. Wow. Dan gimana menurut Asmir pas ketemu di Palu nih, kan ketemu sama youtuber nih, youtuber Palu. Gimana tanggapannya nih? Perkembangan YouTube di Palu? Pertama saya ketemu dulu saya cerita. Saya pertama ketemu di Tanjung Karang dengan teman-teman YouTuber Palu. Langsung ya? Nah, mereka lagi buat kegiatan bersih-bersih pantai waktu itu. Jadi saya ngevlog, saya lihat, anak YouTube, sudah saya dekati. Ternyata bukan janjian, cuma pas-pasan. Ternyata Kia, mereka sudah mengamati saya beberapa lama gitu. Akhirnya, sudah dia ini gitu. Saya sudah. Akhirnya saya langsung dimasukkan ke grup komunitas YouTuber Palu gitu. Wow, berarti sudah dipantau kamu ya? Sudah, kayaknya siapa ini orang ini? Siapa ini? Kita tidak tahu, tiba-tiba kan muncul mungkin langsung saya cerita kontenku yang paling buat saya naik itu yang tes bahasa Kailik ya. Tes bahasa Kailik. Tes bahasa Kailik, saya ke mall, ke tempat-tempat umum, cari anak-anak milenial karena memang banyak menurut saya kan banyak sudah anak-anak Kailik khususnya yang sudah tidak tahu bahasa Kailik atau malu. Betul. Itulah yang saya angkat. Jadi tes mereka paham tidak ya? Paham tidak. Kalau saya seorang Kailik loh. Masa? Nggak percaya. Tidak percaya. Tidak ada yang percaya orang Kailik. Saya Kailik Ledo loh. Saya tinggal di Tawanjuka, perbatasan. Begitu. Rumahku perbatasan yang kemarin sempat kebakaran. Kerusuhan. Iya. Saya dulu sering lempar-lempar di situ. Kamu salah satu yang merusak rumahku ya. Jadi memang banyak rumah yang hancur dan rumahku hampir sudah kebakaran juga, tapi alhamdulillah masih selamat dan saya masih bertahan di situ. Dan saya tidak mungkin kan tinggal di situ kalau bukan orang situ. Tapi tidak terlihat ya. Tidak yang percaya. Bahasa Kailik Ledo loh. Kalau bahasa Kailik saya paham. Nanti. Kalau sabak bahasa Kailik nanti editornya artikan bagaimana? Nanti saya kan tahu. Oke. Coba. Dites lagi aku, coba kita tes. Apakah saya paham? Apa ya? Nisa Vinwa apa ikut Tumai? Aduh. Itu cuma simpel itu. Nisa itu ditahu kan? Nesavi Nuapa ikut Nesavi itu apa sih artinya Nesavi? Aduh, dia memang bisa. Tapi itu Nesavi itu tunggu. Nesavi. Naik apa kau kemari? Itu naik apa kau kemari. Gitu. Berarti kau Ledo juga ya? Ya, kayak Ledo saya. Kalau Andri agak kurang karena memang dia ini ya. Rai. Dia Rai ya. Beda. Bener. Tapi sih kalau kita dengar segini pasti kita paham juga yang dia bilang ya kan. Tapi tidak bisa mengucapkan. Benar, sama yang di Morowali juga. Asli Morowali Utara itu kan orang
atau Kulawi atau Poso itu termasuk dalam suku Kaili juga. Kayak Mori itu Kaili. Dalam buku, kalau teman-teman baca buku, lupa sih nama bukunya apa, suku Kaili itu udah banyak banget, hampir ratusan bahasanya. Tapi mereka karena sekarang sudah dibagi-bagi kabupaten, tidak mau dibilang Kaili karena identiknya Palu. Saya pernah baku bantau gitu sama temanku. Oke, pernah. Temanku orang Poso kan. Saya bilang kamu itu Poso itu Kaili. Kaili, bener. Namanya Kaili Re'e. Bener. Tidak, orang logat Poso. Tidak, kau orang Kaili. Akhirnya saya bukakan dia Google. Suku-suku Kaili. Kaili Re'e. Baru tadi ada. Banyak sekali suku Kaili. Cuma memang karena kita tidak ada penulisan yang tertulis kan, kayak Bugis dia ada. Kalau kita kan dia ada. Kebetulan memang kemarin saya di Rana Kabilasa, jadi kita bahasnya itu. Oh iya betul. Jadi tidak mungkin juga saya ke Rana Kabilasa kalau saya bukan orang Palu kan. Iya betul. Walaupun banyak sih. Tapi memang saya senang, malah lebih senang kalau orang luar dia malah lebih cinta dan lebih peka sama ini. Makanya saya bilang kalau kamu orang Palu, kenapa kamu nggak mau lebih kayak dia gitu kan? Betul. Jangan sampai mereka lebih terkenal dibanding kamu yang asli Palu. Kan kayak gitu kan. Itulah pikiranku. Bener kan? Itu dia. Jadi jangan sampai YouTuber Palu tapi bukan orang Palu asli. Tapi senang banget Asmir sama Andri yang saya ajak kemari karena mereka kalian itu adalah anak-anak muda Palu yang asli Palu, orang Kaili yang bisa menyemangati suku-suku kita agar mereka juga terpacu gitu kan. Katanya orang Kaili ada andalan. Bener ya, walaupun banyak gosip-gosip orang Kaili gini-gini kita bisa loh membuktikannya kan. Apa pesan-pesannya Asmir ke teman-teman khususnya anak Kaili yang pengen banget berbuat tapi kurang pede? Kalau tipsnya apa ya? Kalau untuk anak Kaili kan, jangan malu jadi orang Kaili karena kita ini kalau bahasa egoisnya kita tuan tanah gitu. Iya. Jadi Kaili tuh. Kita tuan tanahnya kalau bahasa egois gitu. Betul. Dan jangan mau kalah. Maksudnya seperti saya buat kayak kan. Saya berpikir masa orang luar bisa bikin YouTube di Palu gitu. Iya benar. Ya kan? Walaupun minta maaf mungkin teman-teman pendatang gitu kan. Pendatang. Masa saya orang Kaili saya tidak bisa. Saya harus ada gitu. Dan saya pengen bisa jadi salah satu mungkin nanti suatu saat dikenang. Oh dulu ada YouTuber Palu namanya Asmir asli Palu itu maksudnya. Bisa jadi legend kalau orang bilang gitu. Amin. Itu salah satu impian kamu ya? Ya, impian saya. Nah, nextnya Asmir punya apa nih, planning apa ke depannya? Kalau planning ke depannya saya sampai sekarang kan, sampai sekarang masih fokus memperkenalkan tentang Palu keluar. Karena terus terang yang saya tahu kota Palu itu ditahunya di luar itu cuma kalau bukan karena kerusuhan, bukan karena bencana, dan bukan karena Pasya Ungu. Itu saja kan yang ditahu. Oh, Palu Pasya Ungu. Padahal sebenarnya di kota Palu ini banyak hal menarik gitu. Betul. Yang harus kita angkat dan supaya orang akhirnya beberapa penontonku yang di luar, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malaysia, itu ternyata Palu itu sukunya Kaili gitu. Akhirnya mereka tahu. Karena memang tidak terlalu terlihat kan, mungkin suku walaupun logatnya kelihatan banget. Nah, logatnya memang kelihatan. Kok logatnya ini kayak bukan Makassar, bukan Bugis, bukan Manado, tapi cata sambung gitu, tak campur kan, kayak Ambon bener. Malah ternyata ini ada suku aslinya sebenarnya ini. Dan memang kalau dulu ya kalau saya di Rana Kabilasa, kalau ketemu orang kita kayak biasa ikutan sama pemerintah lagi kemana promosi, orang akan paham ternyata Palu itu bagus karena kita punya teluk, kita punya sungai membelah Palu, kita punya danau Sibili ada kan, kita punya banyak di sini dan garis pantai terpanjang itu ada di Palu dan pantainya paling bagus. Ya kan, dari ujung ke ujung. Apa yang mau dicari di Palu? Mau mendaki gunung, banyak gunung. Banyak, bener. Mau berenang, banyak ada laut. Bener. Betul ya? Dan orang luar pasti kayak penasaran, apalagi waktu gerhana kan. Dulu kan gerhana total di Palu itu buat memang ini booming karena ternyata Palu itu bagus. Ada tempat para layang juga yang keren. Terus semuanya pasti akan landingnya ke Palu dulu baru jalan-jalan. Jadi saya bilang kalau kalian mau kemana dulu, misalnya ke Sombore misalnya atau mau ke Togean, ke Palu dulu dong. Ke Palu ya. Wajib. Walaupun kita punya ikon sote ada Apa ikon kita? Jembatan itu kan. Jembatan itu. Jembatan itu kan 3 di dunia dan satu-satunya di Indonesia. Dan itu jembatan itu saya kecewa dengan jembatan itu. Kenapa? Dulu waktu itu jembatan masih ada. Orang kan suka foto di situ. Betul. Saya tidak mau, kamu natolaris sekali, cuma jembatan lebih foto. Akhirnya pas jembatan itu tidak ada, semua orang posting fotonya di jembatan itu. Saya sendiri tidak ada foto di situ. Serius tidak ada foto di situ, tidak ada. Menyesal. Makanya hargai momen. Kalau ada yang begitu mau foto, biar orang bilang apa? Nggak pernah natolaris deh. Tidak perlu, karena saya sudah pernah merasakan. Jadi jembatan Lalobe harus ada di foto. Ada, sudah. Sudah standby. Sudah.
Saya tidak mau lagi kita lewatkan hal-hal begitu gitu. Tapi insya Allah kan dibangun lagi katanya jembatan itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari PU langsung buat ikon kita karena itu yang buat Kia orang-orang dari luar, hey ada loh jembatan satu-satunya di Indonesia nih yang keren, yang cuma ada 3 di dunia, satunya di Indonesia cuma di Palu. Itu jadi penarik orang datang ke sini. Dan saya juga dulu malu sama seperti kamu, tidak mau foto di situ. Cuma karena saya buat kegiatan, kita tuh ada namanya Dokar Day. Saya bawa turis teman-teman dari luar kota jalan-jalan pakai dokar, pakai siga, terus pakai sarung donggala, kita keliling dari Soraja ke museum, Dato Karama. Terus kita endingnya di situ di jembatan Palu foto. Kebetulan karena ada itu, saya punya foto di situ. Seandainya kata saya tidak punya kegiatan itu, pasti saya tidak punya foto sama kayak kamu. Kalau saya tidak punya sama sekali. Nanti edit aja ya, foto terus ada munculkan di situ ya. Waktu rame itu kan 1 tahun pas bencana tuh, orang upload semua jembatan foto itu, saya sendiri yang tidak ada. Sedih ya? Sedih. Betul kan, sedih. Nah ini terakhir pesan buat teman-teman lagi nih, yang mungkin sekarang yang sudah buat YouTube, tapi mungkin kayak saya ya, aduh susah, atau apa yang pesan-pesan mereka lebih semangat lagi untuk di YouTube-nya. Kalau buat saya, untuk yang pemula, itu karena ini yang saya alami, saya bicara yang saya alami, karena kita bukan artis. Ingat, kita bukan artis. Kalau artis sekali buat langsung jadi. Betul. Kita bukan artis. Pertama, menurut saya harus pede. Kedua harus main di tempat rame. Maksudnya itu main tempat rame? Buat vlog di tempat misalnya kayak di Tanjung Karang contoh tempat ramai buat vlog Tanjung Karang, jangan malu, tidak usah malu, memang orang akan melihat kau. Iya, saya pertama songong sekali gitu ya. Pertama memang gugup, malu, lama-lama akan terbiasa dan kau akan masa bodoh dengan orang melihat kau. Dan trik kedua ajak interaksi orang yang ada di situ. Makanya setiap saya ke tempat itu selalu ada interaksi minimal 5 orang, karena dari 5 orang itu pasti dia cari mukanya, dia share video saya itu. Oh, itu trikmu ya. Jadi kita harus berkolaborasi istilahnya sama orang, tanya-tanya, nanti kalau nonton ini ya channel gitu. Tapi setelah dikasih mati kamera, nanti ini channel cari di sini. Akhirnya dia nonton, dia share gitu. Ini jadi buat saya juga ya. Terima kasih Asmir sudah berbagi kisahnya di sini. Tapi kayaknya memang tidak puas saya kalau ngomong cuma sebentar ya. Nanti next bisa gabung lagi dengan karya mungkin, atau ada event yang baru lagi, sesuatu lagi. Thank you sekali lagi Asmir. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Ini kan di YouTube Kia ya? Atau di mana sih? Oh, di akunnya Soal Palu ya? Tapi dia juga tayang di YouTube-nya Kia. Tapi kalau di teman-teman di Soal Palu, jangan lupa di share dan di like juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.